Saya mengirimkan surat juga kepada AFC, kepada Presiden AFC untuk mempelajari. Ketika kejadian kemarin, kita harus apresiasi pemain-pemain sepak bola kita yang sekarang sudah bisa kasih lihat mereka tegar, mereka fight gitu. Nah, inilah ciri khas bangsa kita yang harus kita lahirkan, bahwa kalau mereka ngelihat bangsa Indonesia ini serem gitu loh. Ya, selain kita bangsa yang senyum, pemurah hati, tetapi kalau soal kerja, tanding, ya kita mesti kelihatan serem gitu. Kalau New Zealand ada tari-tariannya, ya kita juga mesti kasih lihat kesereman kita. Karena kita mau ciptakan juga pahlawan-pahlawan bangsa versi baru. Nah, sepak bola adalah salah satu bagaimana kita bisa mertaikkan martabat bangsa. Terlepas dari itu, ya kita tentu dengan kejadian kemarin kita melayangkan surat protes langsung. Saya mengirimkan surat juga kepada AFC, kepada Presiden AFC untuk mempelajari. Keputusan tetap di tangan mereka, tapi paling tidak kita harus kembali berani menyuarakan ketidakadilan. Nah, kita pernah melakukan itu ketika Ivar Jerner dapat kartu kuning, ya, karena dianggap ingin mencederai musuh. Kita lihat videonya tidak, kita challenge, gagal. Ya, tapi ya kembali kita harus berani. Kita ini bangsa besar. Jangan juga kita selalu menjadi bangsa yang tidak berani mengungkapkan pendapat pada ketidakadilan, baik di dalam negeri, di dunia, dan di unsur-unsur lainnya gitu. Jadi kita coba, tapi tetap mental, bukan mental head lah ya, mental pemain harus diutamakan. Itulah sejak awal 1 tahun 8 bulan ini kita mendorong bagaimana mental pemain tim nasional kita. Kemarin habis tanding mereka tetap optimis, langsung berangkat ke China. Sekarang latihan, mudah-mudahan kita bisa rebut poin maksimal. Daya juang sudah bermain baik, cuman sayang ya di ujung kita nggak boleh terus nyalahkan wasit. Saya udah bilang ke pemain, saya text message satu-satu semua pemain, bahwa yang sudah lewat kita ke depan, kita punya mimpi besar 15 poin. Hari ini baru 3 poin, 3 pertandingan. Kalau lawan China dapat 3 poin berarti 6 poin. 6 poin dibagi 4 pertandingan 1,5 poin. 15 dibagi 10 1,5 poin. Masih ada harapan. Tetapi tentu ya kita harus mencari beberapa kemenangan yang ketika kita menjadi tuan rumah, tentunya ketika lawan Bahrain, lawan China, ataupun menyolong ketika kita jadi tuan rumah dengan Saudi, ataupun ya kalau Jepang sulit lah ya, tapi ya kita coba jangan kalah set dulu. Berarti kalau udah salaman berarti kan udah fix lah, tinggal prosesnya. Ya tentu kita akan mendorong kepada Bapak Presiden, ya setelahnya tentu DPR untuk ada percepatan. Tapi window-nya kalau kita lihat itu di bulan Maret bisa main. Tapi kalau bisa November, ya kenapa tidak? Makasih. Ada kawinan, ada kawinan. Makasih ya Pak Eri. Transformasi daripada yayasan, di mana tadi saya sampaikan kan yayasan ini berdiri ketika waktu itu saat COVID. Semua dalam situasi mencekam. Kita di kantor waktu itu juga bingung. Cuman ya kembali tidak boleh berdiam diri. Makanya dengan yayasan ini kita coba waktu itu membuat dapur untuk masyarakat yang pekerja informal, yang kurang mampu, tidak bisa keluar. Akhirnya kita coba buat dapur. Waktu itu ada di Bandung, di Jakarta. Obat gratis waktu itu kita juga bantu karena banyak yang tidak punya akses waktu itu keluar. Dan tentu yang fenomena bagaimana kita juga membantu ya melakukan renovasi waktu itu Wisma Atlet yang dijadikan tentu rumah sakit COVID waktu itu, yang saya rasa
sangat besar sehingga bisa langsung menampung ya berbagai masyarakat yang terkena COVID waktu itu. Bahkan kalau ingat gambar ambulansnya waktu itu sampai macet total ya. Nah setelah itu berjalan tentu kita tidak mau terjebak ya COVID terus, karena kita harus membangun optimisme sebagai bangsa. Nah kemarin ini Pak Safwan, Mbak Samara, sama saya diskusi para senior di BUMN. Ya kita coba melihat yayasan ini fokus kepada tentu salah satunya kepada kesehatan ibu dan anak, dan juga tentu mental health yang memang kalau kita lihat data-datanya 60% itu 15-24 itu ada isu mental health. Jadi ini yang kita coba lakukan untuk ibu dan anak. Kita coba membantu PAUD ya di daerah kesenjangan tinggi. Misalnya di sini ada pemukiman yang sangat mampu, tetapi di sebelah sini yang kurang mampu. Nah PAUD-nya yang kita coba perbaikin, kita jaga waktu itu. Ada di beberapa titik sudah jalan. Dan tentu untuk mental health sendiri kita coba ya tadi punya pemikiran bagaimana kita datang ke sekolah-sekolah ya dengan mobil, ada konseling supaya jangan sampai mental health ini stigmanya langsung gila. Ya, jadi itu kan momok yang menakutkan. Orang sedih belum tentu gila. Ya, orang berdiam diri belum tentu gila. Nah, ini yang harus kita segera penetrasi. Ya, apalagi kalau lihat data konselor itu di Jakarta khususnya 1 berbanding 250 siswa. Ya, dan 40% sekolah baru punya konselor, yang lainnya tidak punya. Apalagi kadang-kadang ruangannya mencekam. Nah, ini kita coba berikan solusi-solusi ya. Kembali kita yayasan bukan berarti bisa menyelesaikan semuanya, tapi paling tidak kami coba berkontribusi dengan isu-isu yang kekinian hari ini, terkini seperti waktu itu COVID, hari ini kesehatan ibu dan anak, dan termasuk kesehatan mental. Itu sih dari saya. Waktu yayasan dibentuk, kita mendapat bantuan dari banyak pihak swasta waktu itu, ratusan miliar waktu saat COVID. Dan bahkan dari Amerika waktu itu New York City dia membantu alat medis. Selain tentu kita coba dengan CSR kita. Nah hal seperti ini ya mungkin saja, tapi kita tidak mau menggurui ya, kita mau berkolaborasi. Jadi kita nanti petakan beberapa sekolah ya, kita coba bantu. Ya kalau ini menjadi paripasu ramai-ramai kenapa tidak gitu. Tapi kita tidak yakin bisa menyelesaikan semuanya sendiri gitu.